Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pembangunan berkelanjutan akan memaparkan hasil observasi kita mengenai identifikasi karakteristik lingkungan pada pemukiman kumuh di Kampung Dadap Sari RT 4 RW 8 di Kecamatan Semarang Utara. Nah, adapun kelompok kami, yaitu kelompok 2, adapun anggotanya yaitu yang pertama Asri Arum dengan NIM terakhir yaitu 03, ada Muhammad Rizky Hadianta dengan NIM terakhir 08, ada yang ketiga ada Fitri Yuda Kuswati dengan NIM terakhir 10, ada yang keempat Anissa Nurulaitatul R dengan nomor NIM terakhir yaitu 17, dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Jafar Umar dengan NIM terakhir 25. Baik. Untuk yang pertama yaitu materi pendahuluan akan disampaikan oleh teman. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan pendahuluan. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Nah, dengan jumlah populasi sebanyak 260 juta jiwa pada tahun 2019, negara Indonesia ini menempati urutan keempat dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Nah, tingginya populasi di Indonesia ini menyebabkan tingginya kepadatan penduduk. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya persebaran penduduk yang ada di berbagai pulau besar di Indonesia. Nah, pada gambar di samping kita melihat bahwa penduduk Indonesia persebarannya tidak merata dan hanya didominasi oleh Pulau Jawa dengan jumlah yang cukup tinggi. Nah, persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata ini menyebabkan tingginya populasi penduduk di lokasi tertentu. Hal ini berdampak pada munculnya permukiman warga yang dapat dikategorikan memiliki lingkungan yang kumuh. Sehingga tidak heran apabila di kota-kota besar di Pulau Jawa kita dapat menjumpai cukup banyak permukiman kumuh. Nah, dalam agenda PBB yang membahas terkait SDGs, terdapat 17 poin utama atau goals yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan yang berhubungan dengan permukiman terdapat pada poin nomor 11, yaitu Sustainable City and Community, yaitu menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, pada goals atau poin tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan terhadap permukiman kumuh, yang menjadi target nasional tentang penataan pemukiman kumuh dalam rangka mewujudkan pemukiman yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya mengenai metode. Nah, untuk metode yang dilakukan yaitu metode penelitian ini bisa diulang nggak? Lanjut aja, lanjut. Untuk metode penelitian dilakukan di Desa Dadap Sari, Kecamatan Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 29 November 2022. Lalu metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Untuk metode observasi dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat keadaan sekitar di wilayah Desa Dadap Sari untuk mengetahui batasan atau karakteristik sesuai dengan penelitian yang akan dituju. Lalu untuk metode wawancara sendiri merupakan metode untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dengan melalui kuesioner maupun tidak melakukan atau tanpa kuesioner untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penelitian yang akan dilakukan. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah bagian isi yang dimulai dengan landasan teori. Nah, landasan teori ini yang pertama mengenai tinjauan lokasi.
Desa Dadap Sari merupakan desa yang terletak di wilayah Semarang, yaitu Semarang Utara. Nah, secara administratif, Desa Dadap Sari berbatasan dengan sebelah utara, yaitu Desa Kuningan, sebelah selatan, Desa Pandansari, sebelah timur, Desa Bandarharjo, sebelah barat, Desa Purwosari. Nah, menurut data pada website Desa Dadap Sari, Dadap Sari ini memiliki luas wilayah sebesar 81,243 hektar dan seluas 80,250 hektarnya digunakan sebagai pemukiman. Hal ini menunjukkan bahwa pemukiman yang ada di Desa Dadap Sari ini termasuk sebagai pemukiman yang cukup padat. Nah, selanjutnya adalah mengenai definisi dari pemukiman kumuh. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pemukiman kumuh didefinisikan sebagai pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarananya yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, pemukiman kumuh juga dapat didefinisikan sebagai suatu pemukiman informal semi permanen yang tidak memiliki akses air, sanitasi, dan keamanan yang baik. Dan di beberapa negara berkembang, pemukiman kumuh juga dijadikan sebagai salah satu penjerat kemiskinan bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah indikator pemukiman kumuh, di mana terdapat dua indikator, yaitu indikator fisik dan indikator non-fisik. Pada prinsipnya, pemukiman kumuh dapat dikenali secara langsung dari ciri fisiknya, meskipun aspek fisik dan non-fisik tersebut saling mempengaruhi. Nah, sebagai contoh adalah mengenai sarana dan prasarana. Suatu sarana dan prasaranya yang tidak memadai di pemukiman kumuh ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengelolaan dan pembangunan yang cukup. Nah, kurangnya pengelolaan ini dapat disebabkan oleh tingkat pendapatan dan juga tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat yang ada di dalamnya. Baik, bisa dilanjutkan slide berikutnya. Nah, pada tabel berikut disajikan indikator pemukiman kumuh, di mana terdiri dari aspek fisik dan non-fisik, di mana aspek fisik tersebut terdiri dari kondisi aksesibilitas yang meliputi jalan lingkungan, yang kriterianya terdiri dari keterjangkauan jaringan jalan dan kualitas jalan. Selanjutnya adalah kondisi bangunan, yang kriterianya adalah kepadatan bangunan, keteraturan bangunan, dan kualitas bangunan. Selanjutnya adalah kondisi sarana dan prasarannya dasar, di mana kriterianya terdiri dari kualitas drainase dan sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan sistem pengelolaan sampah. Dari akses fisik yang dapat dicantumkan di sini adalah kependudukan yang meliputi tingkat pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah kondisi sosial ekonomi, di mana meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan. Selanjutnya adalah legalitas, yaitu mengenai kepemilikan lahan dan hunian. Baik, bisa dilanjutkan. Oke, ataupun hasil yang telah lakukan itu melalui observasi dan juga pengamatan secara langsung di tempat Dadap Sari RT 4 RW 6, kita menyimpulkan suatu hasil di mana kita dilihat dari kepadatan bangunan, bahwa di kepadatan bangunan yang ada di Kelurahan Dadap Sari RT 4 RW 8 RW 6 sangatlah tinggi, di mana hal ini itu dapat kita lihat dari jarak antar bangunan yang sangat rapat. Bahkan sebagian besar rumah juga di sana tidak memiliki halaman untuk bisa berkebun, berteh, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambarnya ada di samping kanannya. Nah, untuk dari akses jalannya sendiri, di Desa Dadap Sari ini aksesnya itu cukup baik. Nah, walaupun dengan lebar yang katakanlah kurang dari 1 meter, dan kebanyakan akses jalan di Dadap Sari itu di RT 4 RW 6 itu sendiri masih menggunakan paving, tidak semuanya itu menggunakan aspal seperti itu. Nah, untuk akses air minum, setelah kita melakukan wawancara mendalam bersama dengan teman-teman, dengan narasumber yaitu ibu pedagang, di mana kebanyakan untuk air minum dalam Kelurahan Dadap Sari itu
banyak yang menggunakan galon sebagai sarana utama air minum itu sendiri. Nah, sedangkan untuk mencuci ataupun mandi dan lain sebagainya itu menggunakan sumber air tanah seperti itu. Nah, untuk kelayakan drainase sendiri, drainase yang ada di Kampung Dadap Sari RT 4 RW 6 itu yaitu tidak terdapat karena dulu katanya terdapat bahwa ada saluran untuk air keluar, namun karena ada program Kampung Melayu, katakanlah aliran drainase tersebut itu ditutup. Nah, selanjutnya yaitu kelayakan air limbah. Nah, seperti drainase tadi bahwa pembuangan air limbah itu yang dihasilkan oleh air mandi, ya, cuci, ataupun lain sebagainya itu dibuang bebas di belantaran tanah. Karena ya itu tadi bahwa nggak ada drainase ataupun aliran ataupun got yang bisa menampung adanya air limbah tersebut. Sehingga mau nggak mau bahwa masyarakat sekitar sana itu ketika membuang air limbah seenaknya sendiri, walaupun kita tahu bahwa mempunyai dampak negatif sendiri bagi tanah itu dan juga kesehatan masyarakat sendiri. Nah, adapun untuk fasilitas persampahan, nah di sini itu belum ada bank sampah yang dapat menampung sampah warga yang secara itu menyeluruh. Nah, masih menggunakan gerobak untuk tempat sampah dan masih beberapa tempat sampah yang berserakan di jalanan. Setelah kami meneliti langsung ke lapangan bahwa masih banyak sampah-sampah berserakan, entah itu di jalanan, entah itu di dekat rumah, dan lain sebagainya. Karena memang nggak ada TPS ataupun TPA yang berada di sekitar Kelurahan Dadap Sari RT 4 RW 6 itu sendiri. Mungkin harapannya adalah kedepannya bahwa di Dadap Sari itu bisa menambahkan fasilitas tempat pembuangan sampah yang bisa menyangkut seluruh masyarakat itu sendiri. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang kami lakukan dan data yang didapatkan, kami mengambil kesimpulan bahwa Desa Dadap Sari RT 4 RW 8 ini masuk ke dalam kategori kampung kumuh tingkat sedang. Pemukiman kumuh ini memiliki beberapa aspek atau indikator yang dapat dianalisis berdasarkan data yang sudah diambil. Di antaranya adalah yang pertama, aspek sarana dan prasarana, yang ditandai dengan kondisi drainase yang tidak berfungsi baik karena sudah dialihfungsikan, tempat sampah yang terbatas sehingga memungkinkan terjadinya timbunan sampah dan sanitasi yang tidak layak. Kemudian ada aspek fisik yang ditandai dengan kepadatan sangat tinggi dan jenis bangunan yang permanen. Kemudian aspek sosial, mayoritas penghuninya adalah penduduk asli Kota Semarang. Selanjutnya, mayoritas penduduknya berpenghasilan sebagai buruh dan pedagang, dan dikarenakan padatnya bangunan berpotensi terjadi kebakaran besar. Adapun akses jalan dinilai cukup baik dengan lebar kurang dari 1 meter. Kemudian untuk pembuangan limbah rumah tangga seperti air cuci dan air mandi dibuang ke jalan langsung dikarenakan tidak adanya drainase yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 pembangunan berkelanjutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.